Nah, pemirsa dan juga Bang Loko, kita nanti akan membahas mengenai pemain naturalisasi di Timnas Indonesia. Tapi sebelum itu pemirsa, kita lihat dulu cuplikan berita berikut ini yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda. Ada Ferry Rotinsulu yang anggap pemain naturalisasi Timnas Indonesia itu begitu banyak. Kemudian juga ada Peter Gonta yang kritik Timnas Indonesia yang diperkuat banyak pemain naturalisasi. Gitu. Jadi ini ada polemik. Ada yang mungkin setuju dengan banyaknya pemain naturalisasi, ada juga yang mengkritik begitu banyaknya pemain naturalisasi di Timnas Indonesia. Bagaimana tanggapan Bung Loko? Banyaknya pemain naturalisasi, apakah kebanyakan atau gimana? Ya kalau memang itu pemain terbaik untuk kita, untuk timnas, kenapa enggak ya? Tapi ya kalau kita memang bicara jujur ya terlalu banyak ya, karena pemain kita pelan-pelan bahasa Indonesia mengurangi pemain timnas ya gitu. Pemain kita lokal asli tahu. Karena kita lihat kemarin cuma main Rido sama Marcelinho ya. Ya babak kedua baru masuk kalau tidak salah Farhan sama Witan. Ya. Saya pikir ya mungkin bisa 50-50 ya, itu cukup bagus. Tapi kemarin lebih dari 50-50 ya komposisinya, banyak pemain naturalisasi ya. Kita cuma komen dari luar ya. Itu semua keputusan pelatih sama ketua ya. Idealnya nih ya, berapa sih jumlah pemain naturalisasi yang cocok untuk setiap tim lah, untuk timnas lah misalkan, berapa yang cocoknya? Enggak ada angka pasti. Enggak ada angka. Itu semua terserah pasti semua negara ada aturan masing-masing ya. Itu semua nanti tergantung pelatih timnas. Misalnya saya mau main sama 11 pemain naturalisasi, ya oke. Kita kemarin juga lihat pemain Prancis waktu dulu juara Piala Dunia, banyak naturalisasi. Banyak naturalisasi pada pemain lokal Prancis. Dan itu tidak masalah atau itu jadi masalah kalau menurut Bang Loko begitu banyaknya pemain naturalisasi? Untuk saya tidak masalah. Nah, Bang Loko, ini saya dapat cerita tadi kan sebelum kita siaran di sini, saya juga dapat cerita nih dari sang istri tercinta Mbak Eva yang berkatakan di DM banyak orang begitu bahwa permainan Timnas Indonesia kemarin itu melawan Australia bagaikan permainan Australia melawan Indo-Belanda. Tanggapan Bang Loko gimana? Ya kalau saya orang yang selalu bicara positif ya. Ya tapi untuk saya, mereka sudah sekarang di Indonesia, mereka sudah naturalisasi. Berarti untuk saya mereka orang Indonesia ya, bukan orang Belanda atau negara lain ya. Mereka datang ke sini dan mereka harus berjuang dan kerja keras untuk negara kita bisa maju dan bisa masuk Piala Dunia. Tapi memang benar ada banyak komen-komen ya itu Indonesia bukan Indonesia sekarang semua pemain Belanda bagaimana. Tapi saya tidak, saya biar mereka bicara abaya. Tapi kalau yang ngobrol sendiri sama Bang Loko banyak nggak? Wah itu kebanyakan banget nih pemain naturalisasinya gitu. Pernah nggak ngobrol-ngobrol begitu mungkin setelah kita melihat permainan akhir-akhir ini? Ya kalau saya ketemu sama teman-teman, ya mereka sama. Wah itu terlalu banyak pemain, bla bla. Ya kita bicara, saya bilang kita bisa apa? Kita nggak bisa apa-apa. Kita cuma sekarang antara kita bicara komen tentang timnas atau enggak. Itu keputusan pelatih. Mereka harus tanya sama pelatih kenapa dia pilih banyak pemain naturalisasi daripada pemain lokal. Tapi kalau Bang Loko melihat permainan yang pemain asli Indonesia, warga negara Indonesia, lahir di Indonesia dan besar di Indonesia, dibandingkan dengan mereka yang naturalisasi, seperti apa sih perbandingannya? Apakah memang mungkin ada yang dirasa pemain naturalisasi lebih baik dibandingkan pemain nasional atau bagaimana, Bang Loko? Saya lihat Mbak, nggak ada jauh.
Pemain naturalisasi sama pemain lokal kita tidak jauh. Cuma seperti tadi saya bilang, masalah que pemain kita sudah kalah mental. Ya, seperti rendah hati ya, karena ada pemain keturunan datang dari negara lain. Saya kan bicara sama teman. Ya memang kita asing, tapi profesi kita sama. Pemain bola. Ya pemain bola. Itu semua tergantung kamu di lapangan. Si kamu mulai latihan, wah kamu lihat, wah ini pemain, sini ini lebih bagus para saya. Ya itu kamu tidak siap untuk jadi pemain bola. Kamu lihat, datang pemain asing, oke saya nanti berusaha fair di latihan dan buktikan sama pelatih kalau saya juga bisa lebih bagus daripada pemain asing. Cuman masalah itu pemain lokal kita mental. Oh, dari zaman Bang Loko dulu ketika bermain di timnas di Liga 1 ya, kalau waktu itu ya, waktu juga jadi naturalisasi, memang apakah itu memang permasalahan dari dulu di mental? Ya waktu saya masuk 2010, waktu itu cuma 2 pemain naturalisasi, Irfan sama saya. Tapi waktu itu nggak ada masalah sama semua pemain-pemain. Mentalnya tetap oke pada saat itu ya? Ya waktu itu. Pemain Indonesia asli. Waktu itu semua pemain top di Indonesia waktu itu masuk. Tapi ini menarik juga nih kan, zaman 2010 kan hanya ada 2 pemain naturalisasi. Salah satunya adalah Bang Loko. Bisa cerita nggak sih gimana perjalanan akhirnya bisa tiba memperkuat timnas Indonesia 2010 lalu? Wah itu cerita panjang, Mbak. Gimana dong, ceritain dong. Ya cerita panjang dan pergumulan pengorbanan. Sacrifice. Ya banyak karena waktu itu ya saya selalu cerita waktu itu dulu di Indonesia ada aturan ya. Kenapa? Maaf ya karena saya kaku untuk bicara. Aturan. Ya, Indonesia waktu itu ada aturan ya, harus misalnya 5 tahun. Karena saya orang sih, untuk saya bisa jadi pemain naturalisasi, saya harus ikut aturan Indonesia. 5 tahun, saya tidak boleh pulang ke negara saya atau negara apapun. Manapun. Harus tetap ikut aturan Indonesia. Cuma saya bisa keluar ke Singapura, cuma untuk bikin visa. Cuma itu aja. Dan waktu itu ya saya kenal banyak musibah. Ada saya meninggal jatuh di apartemen di Spanyol. Ya sampai sekarang kita nggak tahu kenapa. Dan kedua kakak saya mau dirampok dan dibunuh dari belakang, ditembak. Pada saat 2010 itu? Ya sebelum. Oh sebelum. Karena saya mulai proses 2005 ya. Oke. Untuk 2010 sudah cukup 5 tahun. Oke, jadi Bang Loko datang ke Indonesia 2005. Enggak, saya datang ke Indonesia 2002. Oh, 2002. Ya. Pada saat itu langsung bermain bola di klub PSM Makassar. Nah, kemudian untuk jadi pemain timnas, aturannya harus berada di Indonesia 5 tahun 5 dulu. tahun. Dan sepanjang proses itu... saya mulai proses baru 2005. Proses 2005, berarti di Makassar 3 tahun ya Bang Loko ya? Ya, 3 tahun, tapi itu masih asing saya. Masih pemain asing? Masih asing. Nah, kemudian naturalisasi 5 tahun itu prosesnya, dan sepanjang 2005 ke 2010 itu begitu banyak musibah yang terjadi. Musibah. Mulai dari, mohon maaf, kita rangkum ya biar pemirsa juga tahu itu pengorbanan dari Bang Loko begitu dulu ya. Jadi adik pada saat itu meninggal. Ya jatuh di apartemen. Jatuh di apartemen ya, di Spanyol. Dan nggak bisa ngejenguk, nggak bisa datang ke sana. Nggak bisa. Oke. Walaupun saya mau dan mama saya juga mau saya datang, tapi waktu itu papa saya sudah jatuh sakit keras nggak bisa. Dia visi dia ada, tapi nggak bisa apa-apa, cuman dulu. Oke. Jadi seperti orang koma pada saat itu ya. Nah terus pada saat itu adik jatuh meninggal dari apartemen. Terus kakaknya Bang Loko pada saat proses itu ditembak orang, meninggal. Ya, tembak dari belakang. Meninggal dunia pada saat itu. Dan itu nggak bisa datang sama sekali pada saat itu. Ya saya mau, tapi karena aturan. Ya saya waktu itu saya sudah bicara sama mama sebelum musibah, saya sudah bicara sama mama. Oke, ini
kamu sekarang punya istri sana, punya anak, kamu cinta istri, cinta Indonesia, ya itu profesi kamu. Oke, dia support, tapi waktu itu karena waktu ada musibah, dia mau saya datang. Tapi nggak bisa saya mulai cerita lagi sampai dia bisa tenang dan lama-lama dia terima. Berarti tahun berapa baru bisa pulang kampung ke? Nggak, sampai sekarang saya belum pulang. Sampai sekarang belum pulang? Nggak. Terakhir saya pulang 2005. Terakhir pulang 2005? Ya. Kondisi mama pada saat itu bagaimana? Tapi tahu dong sepak terjang anaknya luar biasa pada saat itu di Indonesia. Prestasi anaknya luar biasa pada saat itu di Indonesia. Ya, mama saya pernah sampai datang ke Indonesia. Oh, mama didatangkan ke Ya, Indonesia? mama sama papa saya ya waktu itu masih dia sakit. 2006 datang. Oke. Jadi 2000 dia datang 2006. Ya, dia senang karena dia rindu saya semua. Dia datang sama adik saya, adik paling kecil. Ya, mereka waktu itu mau tinggal di Indonesia 6 bulan. oh, pada saat itu tinggal di Indonesia 6 bulan, 2006? Ya, mau datang untuk 6 bulan. Tapi lama-lama nggak tahu, saya masuk ke kamar dia seperti sedih, nangis. Saya bilang, kenapa kamu mau datang lihat cucu semua? Tapi katanya dia rindu rumah dia di Uruguay. Ya, akhirnya saya harus untuk dia tidak jatuh sakit. Ya, saya harus beli tiket lagi sama istri baru dan dia terbang lagi ke Uruguay. Cuma waktu itu mungkin 2 minggu aja. Oke. Itu terakhir 2006. 2006 Ya, pulang ke Uruguay. Dia pulang ke Uruguay dan 2007 itu mulai musibah. 2007 adik saya jatuh apartemen. Dan kakak saya kalau nggak salah 2009. Tapi apa pada saat itu yang membuat Bang Loko tetap bertahan di Indonesia? Karena memang mimpi untuk menjadi pemain memperkuat timnas atau bagaimana? Ya, itu. Atau karena juga ada support dari istri yang luar biasa yang hadir juga ya selalu menemani kemana-mana, Ya, Mbak Eva? Alhamdulillah istri saya dia tiap paksa saya apapun ya, walaupun saya dulu juga mau menjadi mualaf. Dia cuma support saya terus. Dia enggak. Karena itu saya luar biasa. Dia selalu support saya. Mbak Eva nih selalu hadir menemani Bang Loko ya. Di sini juga ada Mbak Eva ya. Oke, baik Bang, nanti kita ngobrol lagi, tapi ini betul-betul tadi kita ingin bicara soal bagaimana tanggapan Bang Loko soal pemain naturalisasi, karena Bang Loko juga pemain naturalisasi, tapi ternyata memang perjuangannya pada saat itu untuk memperjuangkan bisa bermain di Indonesia, perjuangannya luar biasa sekali pemirsa. One on One akan kembali sesaat lagi.